Krisis memuncak, Iran tuding Israel AS atas agresi militer dan upaya pembunuhan presiden. Ketegangan di Timur Tengah kembali mendidih setelah Iran melontarkan tuduhan serius terhadap Israel dan Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dalam pernyataan resminya menuduh kedua negara itu telah melakukan agresi militer terhadap fasilitas strategis Iran, termasuk upaya pembunuhan terhadap Presiden Masoud Pezeshkian. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran global akan potensi meletusnya perang besar yang melibatkan banyak negara di kawasan. Iran tuntut pertanggungjawaban internasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Teheran, Araghchi menyebut serangan drone dan rudal ke fasilitas nuklir Iran sebagai pelanggaran hukum internasional yang tidak bisa ditoleransi. Ia menegaskan bahwa masyarakat dunia harus mendesak Israel dan AS untuk mempertanggungjawabkan aksi-aksi mereka. Iran tidak akan tinggal diam. Dunia harus meminta pertanggungjawaban Israel dan Amerika Serikat atas tindakan agresi ini. Jika tidak ada akuntabilitas, maka seluruh wilayah Timur Tengah, bahkan kawasan yang lebih luas, akan menderita akibatnya, tegasnya. Sumber internal Iran menyebutkan bahwa beberapa fasilitas militer dan instalasi nuklir penting, termasuk di Natanz dan Isfahan, mengalami kerusakan signifikan. Ratusan warga Iran turun ke jalan di Teheran, membawa poster dan meneriakkan slogan-slogan anti-Israel dan Amerika. Mereka mendesak pemerintah untuk segera membalas serangan tersebut. Di pihak lain, Washington membantah terlibat langsung dalam serangan itu. Namun, banyak analis meyakini bahwa operasi militer Israel mendapat dukungan intelijen dan teknologi dari AS, termasuk dalam pengintaian lokasi-lokasi strategis di Iran. Israel akui kena serangan balasan Iran. Tidak hanya Iran yang menjadi korban serangan. Pejabat militer Israel akhirnya mengakui bahwa beberapa fasilitas pasukan pertahanan Israel, IDF, sempat terkena rudal jarak jauh yang diluncurkan Iran bulan lalu. Beberapa rudal Iran berhasil menembus sistem pertahanan udara kami dan mengenai beberapa fasilitas militer. Namun, semua lokasi yang terkena masih berfungsi normal dan telah diperbaiki, ungkap seorang pejabat militer Israel kepada Reuters. Pengakuan langka ini memicu perdebatan di dalam negeri. Banyak pihak di Israel mulai mempertanyakan efektivitas sistem pertahanan Iron Dome, yang selama ini dianggap sebagai tameng tak tertembus terhadap serangan rudal. Sirene peringatan sempat berbunyi di beberapa kota besar, termasuk Tel Aviv, memicu kepanikan warga sipil. Analis memperingatkan bahwa pertukaran serangan ini bisa memicu eskalasi lebih besar jika kedua belah pihak gagal menahan diri. Klaim upaya pembunuhan Presiden Iran. Puncak dari eskalasi ini terjadi saat Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, mengklaim adanya upaya pembunuhan terhadap dirinya yang diduga didalangi oleh Israel. Dalam wawancaranya dengan media internasional, Pezeshkian menyebut serangan itu terjadi saat ia memimpin rapat darurat di sebuah bunker rahasia. Israel berusaha mengacaukan kepemimpinan Iran dengan menargetkan saya secara langsung. Mereka ingin menghancurkan pemerintahan dari dalam. Namun, upaya itu gagal berkat kewaspadaan pasukan keamanan kami, ujarnya. Iran kini sedang menyelidiki kemungkinan adanya kebocoran informasi dari lingkaran dalam pemerintahan. Pezeshkian memperingatkan bahwa jika serangan semacam ini terulang, Iran tidak akan ragu untuk melancarkan balasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Israel menolak berkomentar atas tuduhan tersebut, namun beberapa pengamat internasional menilai jika klaim Iran benar, maka risiko perang terbuka antara kedua negara semakin besar. Kawasan di ambang perang besar. Sejumlah negara di kawasan, termasuk Turki dan Arab Saudi, menyerukan agar kedua belah pihak menahan diri. Namun, di lapangan, tanda-tanda persiapan perang semakin nyata. Iran memperkuat sistem pertahanannya di Teluk Persia, sementara Israel meningkatkan kewaspadaan di perbatasan utara yang berbatasan dengan Lebanon dan Suriah.
Masyarakat internasional kini menunggu apakah akan ada intervensi diplomatik untuk meredakan krisis, atau justru konflik ini menjadi percikan pertama perang besar di Timur Tengah. Intervensi dunia, PBB, NATO, dan diplomasi global. Segera setelah konflik memuncak, PBB dan negara-negara Barat bergerak aktif. Dewan Keamanan menggelar pertemuan darurat setelah Iran menyerukan, semua tindakan darurat, terhadap apa yang disebutnya agresi Israel AS. Sekjen PBB Antonio Guterres juga mendesak kedua pihak, bersikap sangat berhati-hati, demi mencegah eskalasi lebih luas. Di tingkat teknis, Badan Energi Atom Internasional IAEA, menarik inspektur nuklirnya dari Iran terkait masalah keamanan setelah Teheran menghentikan kerja sama pasca serangan ke situs nuklir. Situasi ini menciptakan kegetiran karena kehilangan akses independen ke sekitar 400 kg uranium tingkat tinggi. Di Eropa, Uni Eropa yang didukung negara-negara seperti Inggris, Perancis, dan Jerman E3 mengancam untuk mengaktifkan kembali sanksi UN, snapback, jika Iran tidak menghidupkan kembali pengawasan IAEA dan menjelaskan niat nukleernya. Perwakilan Israel di Brussels dan NATO, Haim Regev, juga memperingatkan bahwa Iran kini jadi ancaman tidak hanya untuk Israel, tapi juga Eropa. Sementara itu, KTT NATO di Den Haag melibatkan diskusi serius soal Iran. Amerika Serikat, di bawah tekanan Trump, mendorong sekutu Eropa agar lebih tegas terhadap Teheran dan menambah anggaran pertahanan menjadi 5% PDB. Agenda ini juga mencelup nada skeptis soal niat diplomatik dibanding pelaporan realitas militer. Lebih lanjut, AS melakukan serangkaian serangan langsung ke 3 situs nuklir Iran, Fordow, Natanz dan Isfahan, yang menandai keterlibatan langsung Washington dalam kampanye militer Israel. Iran sendiri menuding Aslah yang menghancurkan diplomasi dan kini mempertimbangkan menangguhkan perjanjian non-proliferasi. Tanda hubung. Bagian 5, dampak regional dan implikasi ke depan. Eskalasi ini tidak hanya menyentuh Iran dan Israel, efeknya menyebar ke wilayah dan ekonomi global. Di perairan Teluk, kelompok Houthis yang didukung Iran kembali melancarkan serangan terhadap kapal dagang, menenggelamkan 2 kapal dan menewaskan 5 awak. Hal ini membangkitkan kekhawatiran keamanan maritim dan kemungkinan keterlibatan kembali armada NATO serta AS. Reaksi negara-negara lain juga mulai bermunculan. Inggris menyatakan siap mendukung Israel jika inspektur nuklir tidak diberi akses kembali, dan Australia serta Kanada mendorong debat di PBB agar mencegah perang lebih luas. Rusia mengadakan pembicaraan dengan kedua belah pihak untuk menawarkan peran netral, sementara China mengutuk serangan Israel namun menilai peran Beijing masih terbatas sebagai mediator. Di medan lokal, Iran mempersenjatai pertahanan Teluk dan mengorganisir unjuk rasa pro-pemerintah di Teheran. Di Israel, kekhawatiran akan pembalasan meningkat, terutama di Tel Aviv dan perbatasan utara. Sirene terus berbunyi di kota-kota besar Israel sebagai tanda kesiapsiagaan tinggi. Banyak analis menilai konflik ini adalah momen penentu sejarah. Jika terus berlanjut, bisa jadi awal perang besar di Timur Tengah. Terakhir, sanksi baru oleh E3, ditambah potensi sanksi AS dan larangan impor senjata, membayangi ekonomi Iran. Tekanan ini bisa memperdalam krisis domestik, menyebabkan potensi perang saudara internal atau pergantian rezim bila kondisi tidak terkendali.